Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Naam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia dan nikmatnya pada malam hari ini di pekan yang keempat. Kita masih diberikan kesehatan, lapangan, waktu, hingga kita bisa untuk melanjutkan kembali pelajaran kita Durusul Lughah, belajar bahasa Arab. Nah, kemarin kita sudah membahas di ringkasan Ad-Darsu As-Sadis, pelajaran yang ke-6. Sebelumnya, saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman semua tentang pengalaman salah seorang syekh di Arab Saudi, seorang ulama yang terkenal ya. Dia adalah Syekh Utsaimin dan juga Syekh gurunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Utsaimin gurunya Abdurrahman As-Sa'di. Cerita ini diceritakan langsung oleh Syekh sendiri dahulu kala. Syekh Utsaimin sudah wafat ya, 90-an kira-kira. Ceritakan langsung oleh beliau, didengarkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr Ibn Abdul Muhsin. Syekh Abdul Razzaq terkenal di kota Madinah. Nah, jadi beliau menceritakan ketika beliau langsung mendengar dari si pemilik kisah atau si pemilik cerita itu sendiri, kalau dahulu beliau ketika masih Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh Utsaimin ketika masih belajar menuntut ilmu, itu beliau berguru kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang rutin hadir di kajian-kajian ilmunya. Dahulu sistemnya tidak seperti sekarang mungkin ya. Belum ada yang namanya sekolah atau sekolah formal, itu tidak sebanyak sekarang. Yang hanya seperti kajian-kajian atau taklim di masjid-masjid ya, Naiza, salah satu sebuah kota di Arab Saudi. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu pengarang tafsir yang terkenal ya, Tafsir As-Sa'di namanya. Beliau memiliki banyak sekali murid atau yang hadir di kajian beliau sangat banyak di kalangan-kalangan anak muda dan juga masyarakat umum. Tatkala saat itu beliau membahas sebuah materi kajian tentang qawaid al-fiqhiyah, pelajaran kaidah-kaidah ilmu fikih. Pelajaran tersebut sangat berat ketika dilalui seiring berjalannya waktu. Nah, materi-materinya itu berat. Jadi murid-murid beliau atau yang mendengarkan kajian beliau tentang pembahasan kaidah fikih ini makin lama makin berkurang. Banyak, kemudian kurang lagi orang yang ikut kajian beliau, dan kurang lagi, hingga tersisalah satu orang saja. Siapa dia? Dia adalah Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di hanya mengajar atau mengisi ta'lim untuk satu orang, karena tidak ada lagi yang hadir kecuali Syekh Utsaimin muridnya. Karena
materi pelajaran saat itu pembahasannya itu sangat berat. Mungkin untuk sebagian orang mungkin membosankan dan melelahkan. Jadi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di karena melihat muridnya ini sangat gigih sekali mengikuti pelajaran, mengikuti kajian, beliau mengeluarkan sebuah apel dari kantongnya sebagai hadiah untuk Syekh Utsaimin, untuk muridnya Syekh Utsaimin. Kemudian diberikanlah sebuah apel tadi. Kemudian Syekh Utsaimin bertanya, apa ini? Nggak tahu. Syekh Utsaimin itu nggak tahu kalau itu adalah buah apel. Apa kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di? Syekh As-Sa'di, ini namanya apel. Salah satu dari buah-buahan selain kurma. Kurma juga buah, ada buah yang lain namanya apel. Karena zaman dahulu mungkin karena keterbatasan akses atau belum kayak sekarang Arab Saudi, atau mungkin Syekh Utsaimin yang belum mengetahui karena keluarganya dari keluarga yang tidak mampu, dia nggak tahu buah apel. Jadi kata Syekh Utsaimin, buah apel. Jadi bagaimana saya akan gunakan buah ini? Apakah dia dimasak dulu atau direbus dulu atau digoreng? Gitu kata Syekh Utsaimin ya. Kemudian kata Syekh Sa'di, Abdul Rahman As-Sa'di, enggak seperti itu cara menggunakan buah apel. Kamu tinggal potong dengan pisau, buka kulitnya, tinggal dimakan. Nah, jadi singkat cerita dibawalah apel tadi ke rumah Syekh Utsaimin. Dibawa pulang ya, dengan hati yang sangat senang karena dapat hadiah dari gurunya, yang hadiah yang istimewa yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya, buah apel. Jadi dipotonglah buah di rumahnya, kemudian dibagi-bagikan ke keluarganya. Untuk keluarga yang makan ya, bukan beliau sendiri. Sebuah apel untuk keluarga yang makan. Nah, dan setelah dari kisah apel tersebut, dari kegigihan Syekh Utsaimin mengikuti pelajaran, hingga teman-temannya banyak yang mundur satu demi satu, hanya beliau yang bertahan hingga akhir kajian. Kemudian diberikan apresiasi berupa buah apel dari gurunya, dan jadilah Syekh Utsaimin menjadi ulama yang besar. Sampai-sampai itu isi kajian-kajian beliau, karena beliau tidak terlalu, mungkin beliau ada menulis karya-karya ilmiah atau karya-karya tulisan buku, kan, tapi tidak sebanyak dengan ceramah-ceramah atau kajian-kajian beliau, baik itu disampaikan ke anak-anak sekolahan, SMP, SMA, kuliahan, kemudian keluarga umum. Ceramah-ceramah beliau ini direkam, kemudian dijadikanlah karya tulis, itu ditulis ulang, rekaman kajian itu dituliskan dalam bentuk tulisan, dan jadilah sebuah buku. Nah, itu bukan satu atau dua buku, akan tapi mungkin ratusan buku ya. Hingga di kota Unaizah saat ini ada yang namanya Muassasatus Syekh Utsaimin, Yayasan Syekh Utsaimin. Beliau sudah wafat lama ya. Jadi saya dulu pernah ke Unaizah, kota Unaizah ini, berkunjung ke Yayasan Utsaimin ini. Itu tempat percetakan buku-buku, karya-karya atau isi ceramah-ceramah yang dituangkan dalam karya tulisan. Bentuknya itu seperti monumen buku, bangunannya seperti bangunan buku. Nah, jadi hingga saat ini kita menikmati hasil dari belajar Syekh Utsaimin pada Abdul Rahman As-Sa'di tadi. Itu banyak karya-karya ilmiah beliau. Buku-buku beliau ini dipelajari baik itu di SMP, SMA di Saudi, Arab Saudi, ataupun di Lipia, Jakarta, ataupun di tempat-tempat lain seperti Syarh Kitab Tauhid, Al-Qaul Mufid,
kitab syarah atau penjelasan tentang kitab tauhid dan begitu seterusnya. Nah, insya Allah dengan jerih payah kita atau dengan kesabaran kita mengikuti pelajaran, kita akan diberikan keberkahan dalam apa yang kita pelajari hingga bermanfaat untuk orang-orang selain kita. Nah, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Kemarin kita membahas tentang Ad-Darsu As-Sadis, pelajaran yang ke-6 tentang Al-Mudzakkar dan juga Mu'annas. Mudzakkar untuk laki-laki, Mu'annas untuk perempuan. Mudzakkar apa? Yang tidak menggunakan ta marbutah. Kemudian Mu'annas yang menggunakan ta marbutah. Adapun yang selain itu pengecualian, seperti Hamzah dan juga Zainabu. Kemudian bagaimana cara menjadikan lafaz muzakkar menjadi muannas dengan ditambahkan ta marbutah dari tabibun menjadi tabibatun. Kemudian kosakata baru hadza, hadhihi, aidan, jiddan, sudah bahas. Kemudian kosakata baru kata benda, milaqatun sampai dengan fallahun. Nah, jadi insyaallah kita akan masuk ke durusul lughah di buku durusul lughah ini. Nah, kita akan baca dahulu percakapannya. Nah, menurut Iqra, siapa yang ingin membaca menjadi, ini bukan percakapan yang nggak ada nama orangnya. Nah, kalau gitu kita kasih satu halaman. Nah, menurut Iqra yarfa' yadahu. Siapa yang ingin membaca boleh diangkat tangannya. Nah, Muhammad Syamsi Rizki, tafadhal. نعم أستاذ. الدرس السادس. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. Sebentar. Ini dia pakai tanwin ya. Seperti ini. Ibnu Hamidin. Kemudian wabintu Yasirin. Nah, boleh diulang? Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisun. hadhihi ukhtul muhandisi. Naam. Muhandisin ya Ustaz. Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Al-muhandisi. Yang ukhtu ini dia adalah mudhaf, kemudian al-muhandisi dia mudhaf ilaihi. Pelajaran kita yang kelima. Salah. Naam. Hadhihi ukhtul muhandisin. Enggak pakai tanwin. Oh ya. Hadhihi Alif lam. Nah, alif lam ya. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahya aidan muhandisatun. Naam. La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Naam. Santa. Barakallahu fiik. Man yalihi? Siapa yang berikutnya ingin membaca? Naam, tafadhal ya Hummam. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin.
Ada rojatun anasin hadhihi. Sebentar, La. Imam. Ad-darrajatu. Anasin. Diulang lagi, Imam. Ada rojatu anasin hadhihi. Naam, ad-darrajatu ya. Bukan tun. Ad-darrajatu. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Naam. La. Hadhihi darrajatu Ammarin. Ammarin. Naam. Hadhihi jadidatun. Darajatu anasin qadimatun. Naam. Hadhihi sa'atun aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadhihi baqaratu fallahi. Baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Sedikit lagi, Imam. Bisa dua lagi, nanggung. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Naam. Sebelum kita memasuki tamarin, latihan-latihan, kita akan mencoba untuk praktek terjemah ya. Kita akan terjemahkan apa yang ada di sini. Untuk itu, ini kita akan tunjuk Al-Fajri. Anta ma'ana Al-Fajri. Hal anta ma'ana? Syarik ma'ana. Al-Fajri. Atau Auliyadi. Nah, silahkan diterjemahkan halaman 33. Nah. Langsung diterjemahkan itu. Iya, boleh langsung diterjemahkan. Ini anak Hamid dan ini anak perempuan Yasir. Anak Hamid duduk dan anak perempuan Yasir berdiri. Siapa ini perempuan? Ini perempuan, saudara perempuan guru. Al-Muhandis. Al-Muhandis apa? Guru mudarris ya, bukan muhandis. Insinyur. Nah, insinyur. Apakah dia juga seorang insinyur perempuan? Tidak. Dia seorang dokter perempuan. Mobil siapa ini? Ini mobil direktur. Apa ini? Ini setrika. Naam. Asbu. Santa barakallahu fiik. Naam, Farhan. Farhan. Kemana? Farhan. Kepada Fauzan. Ya Ustaz. Ayo Fauzan. Lanjutkan, silakan. Man Tafadhal. haji. Apa itu? Hajihi. Hadi ini, bukan itu ya. Loh, Hadi ini. hajihi Punya siapa ini?
barang siapa Mengartikan ya Fauzan ya, bukan membaca. Nah. Punya. ini. Jadi liman punya siapa ya? Punya siapa ini? Nah. Liman hazihi, punya siapa ini? Hazihi li Khalidi, Khalidin. punya Khalid. Nah, Ustaz. Nah, saya akan lanjutkan. Ad-darajatu anasin hazihi. Ad-darajatu. Sepeda ini A, itu hal. Karena tanya A, berarti A. satu apa? Apakah? Apakah sepeda ini anasin? Anas itu nama orang, Anasin nama orang. Oh, apakah sepeda ini punya Anas? Iya. Lah, hadhihi darajatu Amir, Ammarin. Amari, hadhihi Amarin ya, Amarin, hadhihi jadidat. Salah, sepeda ini punya Amir. Punya Ammar. Oh, Ammar. Ammar. Ini jadi datu. Jadi Dun, baru. Jadi datun, sepeda baru. Datun baru. Beda ini baru. Wad darajatu anasin qadimat. Sepeda Anas lama. Ya. Hadi sa'atu Ali. Iya Sa'atu aliyin. sa'atu aliyin. Iya jamilatun jidaan. Jiddan. Jidan. Potong. Sa'atu Ali. Ini jam tangan Ali. Iya. Iya, ini kembali ke jam ya. Jam ini, iya. Jam ini sangat Mewah. jamilun, bagus. Jamilatun. Karena dia muannas, jamilatun. Jamnya sangat bagus sekali. Oh. Jam ini punya Ali. Jam ini sangat bagus sekali. Nah. Hazihi mil'aqatu wa hazihi kidrun. Al mil'aqati bil qadri. Al mil'aqatu. Al mil'aqatu bil qadri. Nah, Pak Qadri tadi sebelumnya qidrun. Jadi ini sama. Bil qidri. Ini mil'aqatu tuh pas ya. Ustaz. Nih, milaqatun. Apa nih? Sendok. Iya. Sendok ini Ini sendok. Ini sendok. Dan ini panci. Apa qidrun? Kidrun. Ini qidrun. Apa tuh? Panci. Nah, panci. Bener panci. Mil'aqatu. Mil'aqatu bil qadri. Dalam apa? Ini al. Pakai al berarti dia menjadi ma'rifah. Kalau ma'rifah pengertian bagaimana kemarin? Tersebut. Jadi sendok tersebut. Sendok tersebut di dalam panci. Iya, di dalamnya. Dalam panci. Naam, hasbuk. Hasbuk ya Fauzan. Naam. Hasan tabarakallahu fiik. Cukup Fauzan. Nah, cukup. Syukran, Ustaz.
Afwan. Naam. Ummam tadi sudah. Kemudian Ibnu Aras. Tafadhal wasil. Lanjutkan. Afwan Ustaz. Yang ini. Hadhihi baqarah. Hadhihi Fala. baqaratul fallah. Hadhihi baqaratul falahi. Sapi betina Pakai ini tasdid. fallahi. Hadhihi baqaratul Nah. fallahi. Fallahi itu apa Ustaz? Fallahi itu apa tadi kemarin? Petani. Nah, petani. 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 Sapi betina ini milik petani. Ini sapi betina petani. Nah, Ini sapi betina petani. nah. Hadza anfun wa hadhihi famun. Hah? Hadza anfun. Ini hidung. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini jenggot. Bukan jenggot. Gambarnya jenggot, tapi bukan di Pak. mulut. Iya, mulut. Pak jenggot apa syaratnya? Nah, Ustaz. Syarat jenggot ada yang tahu? Lehnya. Ya, lihyatun. Lih. Hadza udhunun wa hadhihi ainun. Ini apa tadi? telinga. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Nah, Ini telinga dan ini mata. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. nah, Hasan tabarakallahu fiik. Nah, Fiikum barakallahu. di kaidah sebelumnya kalau bagian tubuh dari manusia itu kalau dia hanya ada satu berarti dia mudzakkar. Nih, hada. Hidung karena satu. Jadi hada, mudzakkar, pakai hada. Begitu juga dengan mulut. Hanya ada satu menjadi mudzakkar, hada famun. Akan tetapi yang di bawah ini sepasang-sepasang ya. Maka dia satunya dia adalah muannats. Satu kaki, satu mata, satu tangan itu muannats. Hadhi, makanya dia pakai hadhi. Hadhi udhunun, wa hadhi ainun, wa hadhi yadun, wa hadhi rijlun. Walaupun lafaznya itu lafaz mudzakkar, kan mudzakkarnya tidak ada tamar butoh. Nah, adapun yang ini gambarnya jenggot ini lihyatun. Dalam hadis Nabi ada yang menyebutkan tentang jenggot ini. Seperti sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man yatman li, atau orang siapa yang bisa menjaga yahfal ma baina lihyaihi, ma baina lihyaihi, di antara dua jenggotnya. Barang siapa yang bisa menjaga di antara dua jenggotnya, maksud dua jenggot. Di antara kumis ini lain lagi syaratnya syaribun, akan tapi lihyaihi untuk kemudahan penyebutan menjadi bagian dari jenggot, penyambung menjadi bagian dari jenggot. Jadi ma baina lihyaihi, di antara dua jenggotnya, antara kumisnya sampai jenggotnya. Siapa yang sanggup atau yang bisa menjaga di antara dua jenggot, maksudnya apa? Mulutnya, famun, tengah-tengahnya. Atman lahul jannah, kata Nabi. Saya akan jamin untuknya surga. Nah, seperti itu lebih kurang bunyi hadisnya. Kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian kita akan masuk tamarin, latihan. Gampang insyaallah. Hanya iqra waktu perintahnya. Naam, bintang. Naam. Tafadhal. Iqra waktub. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Man hadhihi ukhtu Abbasin.
Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Hadza banul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Hadhihi ummu Yasirin. Aina qidrul lahmi? Hiya fi thallajati. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Kemudian tamarin atau latihan yang berikutnya itu mahadza wa mahadhi. Jadi sesuai gambar ya. Gambarnya di sini insyaallah apakah ada yang kurang jelas? Sepertinya tidak ya. Jadi perintahnya di sini maksudnya apa? Kita disuruh untuk bertanya dan menyebutkan gambar ini. Seperti contoh yang saya akan contohkan. Mahadza. Nih, pakai hadza. Mahadza. Mahadza, apa ini? Hadza qalamun. Ini pena. Nah, dan begitu seterusnya ya. Kalau dia muannats ini mudzakkar ya, qalam mudzakkar. Kalau dia muannats mahadhihi, hadhihi. Naam, Medi Kurniawan, tafadhal. Baik Ustaz. Tuh langsung aja Ustaz ya. Mahaza Ya, langsung. haza qalamun. Terus yang selanjutnya mahazihi hazihi mil'aqatun. Mahaza haza kitabun. Mahaza haza qamisun. Mahaza haza baitun. Mahazihi hazihi sa'atun. Mahazihi hazihi sayyaratun. Mahaza haza babun. Mahazihi hazihi rijlun. Mahazihi hazihi darrajatun. Darrajatun. Mahazihi hazihi yadun. Mahaza haza anfun. Mahaza haza qamun. Hadza Haza famun. Nah, Haza famun. Terus mahazihi mahazihi hazihi qidrun. nah, qidrun. Mudzakkar. Qidrun bukannya tadi di contohnya muannas Ustaz. Hazihi mil'aqatun wa hazihi qidrun. Mana dia? Itu Oh, Naam, muannas. Nah, ahsanta, barakallahu fiik. terus selanjutnya setrika bentar. Setrika lagi. Mahazihi hazihi mikwatun. Mahaza haza kursiyun. Mahazihi hazihi nafizatun. Hazihi salajatun. Terus kunci mahaza haza miftahun. Mahaza haza masjidun. Mahaza haza najmun. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Nah, kemudian latihan yang ketiga, iqra'il misala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Ini perintahnya sepertinya baru kosakata perintahnya. Insyaallah mudah. Apa katanya di sini? Iqra'il misal, bacalah contohnya. Contoh di bawah ini. Yang mana contoh di bawah ini? Yang ini maksudnya. Yang ini. Wa kawwin, kemudian kawwin dan gabungkanlah atau jadikanlah jumalan
jumlah ala ghirari yang semisal dengannya. Kawin dan jadikanlah kalimat yang semisal dengannya. Apa maksudnya ala ghirari? Wa kawin jumalan ala ghirari. Ala ghirari maksudnya apa? Ala mithlihi atau ala mithali atau ala darbihi, yang serupa dengannya. Ini serupa ya. Serupa maksudnya apa? Yang cocok. Cocok. Seperti ini. Muhammadun talibun. Talibun. Mudzakkar. Muhammad mudzakkar, maka talibun juga mudzakkar. Kemudian di sini Aminah. Aminah nama perempuan. Karena Aminah perempuan dari talibun berubah menjadi talibatun, pakai ta marbutah. Begitu juga seterusnya. Nah, Muhammad Adrianto. Naam Ustaz. Naam, tafadhal. Hamidin tabibun. Hamidun. Fatimatu Hamidun. Hamidun tabibun. Fatimatun tabibatun. Fatimatu Fatimatun tabibatun. tabibatun. Naam. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Muslimatun. Iya muslimatun. Muslimatun. Nah, kenapa dia Fatimatu dan ini muslimatun? Seperti kita jelaskan, kalau Fatimatu, kata atau nama Fatimah ini adalah mamnu min sarf, terlarang untuk digunakan tanwin un. Fatimatun. Oh, Fatimatun atau Fatimatin atau Fatimatan tidak bisa. Dia hanya pakai satu saja harokat dhammahnya, Fatimatu. Adapun muslimatun dia tidak mamnu min sarf. Nah, al-babu, nah. Al-babu mu'lakun. An-nafisatu mu'laqatun. Naam. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. As-syayu harun. Al-qahwatu haratun. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Al-babu al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Di asyamsu jamilatun ya. Yang kita jelaskan kalau asyamsu ini adalah muannas. Muannas yang diriwayatkan. Maksudnya apa diriwayatkan? Yang sudah dari sananya turun temurun. Orang Arab menyebutkan kalau asyamsu itu dia adalah muannas. Sama'i, yang dengarkan, yang diperdengarkan oleh orang Arab di percakapan-percakapan mereka, di tulisan-tulisan mereka, kalau asyamsu ini adalah muannas, jamilatun. Mungkin seperti itu juga dengan qidrun tadi, qidrun, panci, muannas ya. Nah, jadi ya tidak baku kata-kata yang seperti tadi, yang sama ini, yang diriwayatkan ini. Kita perlu lebih banyak untuk membaca dan mendengarkan
apakah kalimat atau kata tersebut termasuk yang dia bentuknya mudzakkar kan tapi dia muannas seperti asyamsu dan qidrun. Jadi tidak ada kaidah yang bisa untuk mengukur bagaimana cara membedakan, tidak ada. Nah, kan tapi dia kembali ke samai, kembali ke yang orang Arab ucapkan. Nah. Kemudian tamrin yang keempat, sahihil jumal al-atiyah. Sahihi. Mada qulna sabiqan sahihi? Apa yang kita sebutkan sebelumnya kalau arti sahih? Sahih. Benarkan. Iya, benarkan. Sahhaha yusahihu. Tashih. Benarkan. Seperti yang teman-teman lihat semua, kalau di sini harokatnya sukunnya sahih. Akan tetapi jika dibaca dia setelahnya ada alif lam, dia berubah menjadi kasrah. Sahihil jumal al-atiyah. Benarkan kalimat di bawah ini. Kalau katanya sahih berarti benarkan, berarti di bawah ini dia salah semua. Jadi kita harus benarkan. Naam, tafadhal ya Rifki. Rifki Amir. Ya, Ustaz. Hakibatun man hadihi. Naam. Al-ghurfatun maftuhatun. Naam. Al-ghurfatu ya, pakai alif lam. Hadihi Kemudian? sayaratut tabib. At-tabibi. Nah. Kenapa tabibi? Karena dia mudhaf ilaihi dari sayyarah. Sayyarah mudhaf, na'am. Saya miftahul sayaratun. Naam, hada iftahus sayyarati. Kemudian nomor 5. Oh enggak ya, beda. Beda apa sama nih? Naam, sama. Sama. Aina sayarati. Aina sayyaratu. Nah, ini bukan huruf jar ya. Aina ini bukan huruf jar. Aina sayaratu. Iya fi Hiya fi asy-syari'i. Hiya fi asy-syari'i. Apa syari'? Iya fi syari'i. Jalan. Syari' jalan ya, Rizki. Nah, kemudian latihan yang ke-5. Ini Ummu Almer, mungkin Almer ya. Luar, Almer, tidak ada di atas Almer. 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 Ya, masalah sepertinya mikrofon audio Almer ya. Naam, Fergi. Naam, Ustaz. Tafadhal. Yang terakhir, latihan 5. Baca dulu perintahnya. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Awakhiril kalimati. Hadza Muhammadun wa dzalika Hamidun. Ini ada lam ya.
Wazalikal. Oh, Enggak, bukan alif lam. oh wazalika Ahmadun. Hadza li Muhammadin li. Kepunyaan li. Oh, naam Ustaz. Nah, kepunyaan. Hadza Li. li Muhammadin wa dzalika li Hamidun. Li sama. Li Hamidin, bukan Hamidun. Oh, karena ada lam ya Ustaz? Iya, lam ini adalah huruf jar. Kepunyaan, pemilikan. Seperti liman hadza, punya siapa ini? Nah, Oh, naam Ustaz. li. Nah. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Liman hadhihi li Yasirin. Naam. Ali Hamadin. Ini sering kita ucapkan sehari-hari. Oh, alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillahil masyriqu wal maghribu. Naam, lillahil masyriqu wal maghribu. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Naam. Di sini adalah kalimatul jadidah, sudah kita bahas semuanya di yang ringkasannya yang bergambar. Bergambar juga berwarna. Bil alwan, dengan warna. Nah, insyaallah kita akan masuk ke ad-darsus sabi'. Karena waktu masih sisa cukup ya. Atau hal yang ada soal sebelumnya? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, kita akan masuk ad-darsu as-sabi', pelajaran yang ke-7. Kita akan lihat di sini ada apa saja materi atau kaidah-kaidah yang ada di pelajaran yang ke-7 ini. Darsu as-sabi'. Sangat singkat ya, hanya satu halaman saja kaidahnya. Nah, insyaallah kita akan selesaikan. Jadi katanya sini ad-darsu as-sabi', pelajaran yang ke-7. Jadi ad-darsu as-sabi'. Kalau 7 saja apa bahasa Arabnya? Sab'atun. Tapi yang ke-7 sabi'. Darsu as-sabi'. Nah, di sini katanya asmaul isyarah. Asmaul isyarah, kata tunjuk. Asmaul isyarah. Aslinya ini jamak dari ismun. Ismun ya, jamak dari ismun. Apa itu isim? Isim memang ya artinya dia adalah nama, akan tapi dalam bahasa Arab itu seperti kata yang ada seperti masjidun isim atau hadza itu isim. Nah, kan tapi hadza ini dia adalah untuk ismul isyarah atau ismaul isyarah. Jadi kalau hanya satu saja kata tunjuknya itu ismul isyarah, kata tunjuk. Isim isyarat. Bahasa Indonesia yang kata tunjuk ya, sama. Ismul isyarah, isim isyarat. Untuk menunjukkan sesuatu. Berfungsi untuk menunjuk suatu kata benda di sini katanya. Yang pertama itu ada hadza dan juga yang kedua hadhi, ketiga dzalika, yang keempat tilka. Dan kita sudah bahas kalau hadza itu mudzakkar, hadhi untuk muannas dan juga dzalika untuk mudzakkar, tilka ia untuk muannas dari dzalika. Nah, sepertinya tilka ini baru ya. Berwarna merah. Hadza dan hadhi sama ini artinya, kemudian dzalika dan tilka artinya adalah itu, sama-sama itu. Kemudian adapun untuk jaraknya hadza dan hadhi untuk kata tunjuk atau isyarat yang dekat. Hadza untuk kata tunjuk perempuan yang dekat, laki-laki yang dekat, ataupun hadhi untuk perempuan yang dekat, muannas. Jadi di sini bisa kita supaya teman-teman tidak
terpaku ke kata laki-laki dan perempuan seolah itu hanya khusus untuk manusia, kita akan tulis ini mudzakkar dan juga muannas secara umum ya. Bukan hanya laki-laki dari kalangan manusia saja. Maksudnya apa? Karena ada mudzakkar dari kata benda yang selain makhluk hidup seperti batu dan yang lainnya. Muannas. Ada itu kata tunjuk untuk mudzakkar, hadi kata tunjuk untuk muannas, dan zalika kata tunjuk untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Nah, seperti di sini zalika dan tilka itu untuk kata tunjuk jauh, sama-sama jauh. Bedanya ada mudzakkar dan muannas saja perbedaannya. Begitu kan hada dan hadi. Adapun untuk kosakata barunya, dia di sini yang pertama ada muadzinun, muadzinun, pelantun azan, muadzin. Jadi kalau biasanya di masjid-masjid itu namanya Bilal. Bilal. Siapa di jadwal ceramah atau di jadwal khutbah masjid atau yang bertugas di hari Jumat misalnya sebagai khotib Ustadz Fulan, sebagai Bilal. Bilal. Kenapa Bilal? Karena dahulu zaman Nabi yang jadi tukang azan atau muazin Nabi itu adalah namanya Bilal. Sahabat Nabi Bilal, seorang budak yang dimerdekakan Afrika hitam kulitnya. Tapi beliau memperoleh kemuliaan dengan apa? Dengan dijuluki sebagai tukang azannya Nabi, muadzin Rasulullah, Bilal. Makanya sampai saat ini di Indonesia itu namanya Bilal. Nah, padahal itu adalah muadzin, pelantun azan atau orang yang sedang azan atau petugas azan. Kemudian ada mumarridatun, perawat perempuan. Di sini hanya tertera perawat perempuan saja. Apakah ada perawat laki-laki? Gimana teman-teman semua? Perawat laki-laki apakah ada? Hah? Ada. Ada kan di Indonesia ada kan? Ada Ustaz. Ada ya. Abang saya soalnya perawat. Ya, perawat dia di Jakarta ya. Di salah satu rumah sakit terkenal ya di Jakarta. Pusat Jantung Nasional, RS Harapan Kita. Sebagai perawat di sana, laki-laki padahal. Laki-laki. Jadi karena di sini mumarridatun, jadi tinggal kita hapus saja tamar butohnya, mumarridun. Nah, kita pakai tamar butoh. Tiga, dia perawat laki-laki, mumarridatun. Nah, kemudian hadiqatun, kebun. Apa muradif dari kebun ini? Dari hadiqah, bustanun, kebun juga, taman. Bustanun. Kemudian ada juga dia namanya jannatun, surga. Jannatun. Itu dalam surah Al-Qalam itu tentang pembahasan penghuni-penghuni kebun. Jadi kenapa jannatun itu bisa juga digunakan untuk kebun atau taman? Karena di surga itu sendiri dia banyak taman-taman ya, atau kebun-kebun. Jadi keindahan surga itu juga letaknya ada di kehijauannya kebun. Jannah. Jadi selain surga, arti jannah bisa juga kebun atau taman. Nah, kita belum bahas tentang apa tadi. Setelah saya lupa menjelaskan tadi. Jamak dari muadzin dan juga mumarridatun dan juga hadiqatun. Kita akan kembali lagi, muadzinun. Jamak dari muadzinun adalah muadzinuna. Tinggal ditambah waw dan juga nun, muadzinuna. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Nah, muadzinuna. Atau seperti muslimun menjadi muslimuna. Satu orang muslim, muslimun.
muslimun. Orang-orang muslim, muslimun. Muslimun atau muslimin. Muslimin. Nah, sama. Kemudian mumarridatun. Tinggal kita tambah apa? Kita panjangkan dotnya menjadi seperti ini. Mumarridatun. Mumarridatun. Ini jamak muannats salim. Lawan dari jamak mudzakkar salim tadi, muadzinun tadi. Kalau muannats salim, jamak muannats salim itu identik dengan dia dipanjangkan ta marbutahnya, taknya menjadi atau alif sebelum ta marbutahnya dikasih atau diberi alif. Jadi mumarridatun. Nah, dan ta marbutahnya hilang menjadi tak biasa. Mumarridatun. Kemudian hadiqatun. Jamaknya adalah apakah dia hadiqatun? Seperti jamak muannats salim? Tidak ya. Karena jamak mudzakkar salim dan muannats salim itu khusus untuk yang berakal atau manusia saja. Yang berakal. Nih. Kalau untuk kata benda itu menjadi dia jamak hadiqatun ini bukan hadiqatun, tetapi hadaiqu. Hadaiqun. Hadaiqun. Dalam surah An-Naba juga ada tuh. Wahada iqa. Apa bunyinya? Bagaimana? Hadaiqa a'naba. Naam. Wahada iqa a'naba. Nah. Jangan lihat-lihatkan dahulu teman semua. Nih. Hadaiqa wa a'naba. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Jadi di sini membahas ayat ini tentang nikmat-nikmat apa saja yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa di surga. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa adalah kemenangan yang besar atau kemenangan. Innal muttaqina mafaza, kemenangan. Apa kemenangannya? Hadaiqa wa a'naba. Nikmat-nikmatnya apa yang didapatkan di surga? Kebun-kebun dan juga wa'anaba. Apa anaba? Mungkin ini arti anaba jamak dari inab. Nah. Anggur. Iya, anggur. Kebun-kebun juga anggur. Dan begitu seterusnya. Wakawai batroban seterusnya. Nikmat surga semuanya itu. Nah. Kemudian baidatun, telur. Baidatun, telur. Dia berarti muannas. Tidak ada namanya baidun. Baidun itu putih. Jadi hanya baidatun, telur. Apakah jamak dari telur baidatun? Tidak ya. Bukan baidatun. Nah, telur bukan yang berakal atau bukan makhluk hidup. Tidak selesai jamak dari baidatun ini biyadun. Tapi insya Allah tandai dulu ya, lupa. Insya Allah kita akan sampaikan besok jamak dari baidatun. Dari dahulu, saya akan ulang dulu. Baidatun. Kemudian naqatun, unta betina. Unta betina. Seperti dijelaskan kalau unta ini dia banyak ya. Ada jamalun, kemudian ada juga namanya naqatun, kemudian ibilun. Nah. Ini juga insya Allah kita tandai ya. Sebenarnya saya teringat dengan kata baqaratun. Bisa juga selain
yang berakal menjadi jamaknya seperti muannats salim mumarridatun tadi, mumarridatun, baqaratun. Tapi insyaallah saya akan pastikan lagi jamak dari baydatun dan naqatun ini kemudian battatun. Nah, ikutin aja deh battatun. Dalam yang saya tulis atau yang saya kirim kemarin teman-teman semua di grup link YouTube yang alifun ba daun sa itu, ya ketika alifun arnab ya jadi yang ab, juzurun kaira yang ab. Kemudian apa? Baun battah ini battah. Baun battah bebek. Nah, jadi insya Allah saya akan pastikan lagi dari baydatun, naqatun, dan battatun yang jamaknya. Nah, mungkin itu dulu. Ada soal? Apakah teman-teman semua ada pertanyaan? Jadi kita alhamdulillah mulainya on time pas ya, jam 8 pas. Insya Allah kita akan masuk ke kitab Durusul Lughah di pelajaran yang ke-7. Pekan keempat, hari yang kedua besok insya Allah ya. Nah, ada yang ada soal, apakah ada pertanyaan? Teman-teman semua. Nah, tafadhal. Kalau bahasa Arabnya tidak ada, itu apa? Ghairu mawjud, ghairu mawjudin. Saya tulis tidak ada. Ghairu mawjud. Itu yang baku ya, yang fusha, bahasa yang baku, ghairu mawjud. Nanti ada juga yang tidak, bahasa yang tidak baku. Kalau mawjud itu ada, mawjudun ada. Kalau ghairu mawjud, ghairu mawjud, ghairu mawjud, ghairu mawjud, tidak ada. Ghairu mawjudin, tidak ada. Kalau hanya mawjudin saja ada. Mawjud, ada. Nah. Jika kana ghairu mawjud, naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah. Besok kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.